Maka istilah wiridan dalam konteks syariah dengan hakikat itu berbeda. Kalau wiridan secara syariah itu kan astagfirullah sampai dan lain wirid, monco wiridan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dan seterusnya itu. Tapi kalau wirid dalam artian tasawuf rohani, ya perilaku suluk kita menuju masjid ya sampai usul pada Allah. Jadi regulasi perjalanan ini disebut dengan wurud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji filsafat, tasawuf, dan thariqah. Kali ini hari Ahad, tanggal berapa sekarang? Tanggal 28 Agustus 2022. Kita habis sholat subuh berjamaah di masjid, lalu kita mampir ke warung dapur cobek ya, warung atau makan nasi dapur cobek pedes. Bersama kita ada Nofril ya, dan ada Tata. Nofril dan Niki ya, dan Oktavia Ayu. Anak cantik-cantik ini semua hafal Quran, alhamdulillah. Baik, kesempatan ini saya tidak ngaji untuk konsumsi anak-anak, tapi ini menjawab pertanyaan, menjawab penjelasan atau menjelaskan terhadap satu pertanyaan dari pemirsa untuk minta diberikan penjelasan tentang Baitul Mukmin. Dia sering mendengar itu. Baik, jadi begini ya, kalau kita bicara Baitul Mukmin itu adalah hakikat masjid. Hakikat masjid. Apa itu? Masjid itu secara syariah ya yang dibangun itu ada di sini, ada Masjid Muhajirin, ada Masjid Internasional Al-Firdaus, ada Masjid Nurul Iman Waharin, ada Masjid As-Salam di Bendungan pokoknya masjid itu secara syariah ya yang dibangun di atas bumi, termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan lain sebagainya. Itu secara syariah. Nah, tapi secara hakikat nyata pada masing-masing subjek orang, ya, jadi hakikat itu nyata pada diri orang, tahqiq pada subjek masing-masing orang, maka ada masjid namanya Baitul Mukmin. Di mana itu? Masjid Baitul Mukmin itu ada pada diri masing-masing dirimu. Ketika Anda menegakkan sholat, maka ketika Anda menegakkan sholat, kalau secara syariah Anda menegakkan sholat di masjid-masjid yang di atas bumi itu, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu namanya masjid syariah dan sholat syariah. Tapi ketika sholat itu dimaknai hakikat makna pada dirimu, menyata pada subjek masing-masing mukmin, maka sholat Anda tidak hanya di masjid di atas bumi, tapi sholat Anda adalah di Baitul Mukmin, namanya Masjid Baitul Mukmin. Itulah yang dimaksud qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
Itu di dalam surat Al-Mu'minun ya, surat ke-23 ayat 1 dan 2. Jadi maka kalau Anda sholatnya itu di Baitul Mu'min, tidak hanya di Al-Firdaus, Muhajirin, Al-Falah dan lain sebagainya, bahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa dan lain sebagainya, tidak hanya di situ, tapi diri Anda benar-benar sholat juga, maka Anda khusyuk. Maka ada secara syariah itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang justru tampak pada diri masing-masing disebut dengan Baitul Mu'min. Disitulah Anda akan bisa sholat dengan khusyuk. Ya. Kenapa kita nggak khusyuk? Ya karena sholatnya hanya di masjid syariah. Kalau Anda di masjid Baitul Mu'min dipastikan khusyuk. Dan Baitul Mu'min inilah yang kemudian bisa menyambung kepada Baitullah. Jadi begini, kalau secara syariah, masjid di atas bumi itu nyambung kiblat lurus kepada Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, maka kiblatnya Masjidil Haram atau Ka'bah. Tapi kalau Baitul Mu'min ini nyambungnya ke Baitullah, maka Baitullah dengan Ka'bah itu tidak sama. Baitullah itu ruhnya Ka'bah ya toh, di dalamnya gampangannya. Nah, Ka'bah itu batu. Sebagai kiblat kita secara syariah adalah batu. Tapi kiblat Baitul Mu'min, kita sebagai mukmin, kiblat orang mukmin itu Baitullah. Yang disitulah ada Rasulullah bernama Amin. Jadi Rasulullah bernama Amin itu tidak wafat, tidak meninggal, dia ada di Baitullah. Yang meninggal itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bernama Abdullah, ibu bernama Aminah, lahir di Mekah, wafat dan dimakamkan di Madinah. Tapi Rasulullah tidak meninggal. Jadi Rasulullah SAW bernama Amin tidak meninggal. Ada di Baitullah sejak sebelum alam dicipta. Kita lihat dalam surat apa itu ya? Ali Imran ya. Ayat 95-96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wahudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Ini walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Bahwa sesungguhnya awal mula bait yang dibangun di atas bumi itu adalah lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sebagai tanda Baitullah itu ada di atas bumi adalah di Bakkah atau Mekah, negeri yang penuh berkah atau negeri yang diberkahi. Walillahi inna awwala baitin wudi'a lalladzi Bakkata mubarak wa hudan lil alamin. Dia menjadi petunjuk terhadap seluruh alam ini. Fihi ayatun bayyinatun. Di dalamnya ada ayat-ayat yang jelas. Maqamu Ibrahim. Lewatnya maqam Ibrahim. Jadi begini, maqam Ibrahim itu milah. Jadi gini, maqam Ibrahim dalam syariah artinya batu untuk memancat atau untuk naik membangun Ka'bah. Tapi dalam artian hakikat maqam Ibrahim itu ayat sebelumnya qul shadaqallah fattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya apa? Kamu harus membenarkan perilaku Ibrahim. Qul shadaqallah fattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Agar supaya kamu tidak musyrik, ikuti milah Ibrahim. Dialah kebenaran dari Allah yang kemudian dicontoh oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kembali kepada Baitul Mu'min. Baitul Mu'min itu diri kita. Baitullah itu Kanjeng Nabi. Amin. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa masuk di situ ke dalam Baitullah itu berjumpa dengan amin. Ketika berjumpa dengan amin di Baitullah, inilah mukmin berjumpa dengan amin di Baitullah. Mukmin di Baitul Mu'min berjumpa dengan amin di Baitullah, dia akan bersama-sama diantar oleh Rasulullah. Rasul kan pengantar, Rasul itu pengantar dari Allah menuju Baitur Rahman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga,
Baitul Mukmin, Baitullah, Baitur Rahman. Baitur Rahman hadrah ilahiyah namanya. Maka ada istilah dalam kaji tasawuf itu ya, dalam kaji sebagian dari tentang tasawuf ada namanya suluk, majdub, usul ya. Suluk itu mukmin menempuh jalan lewat salat ya. Salat, majdub itu Kanjeng Nabi ya Rasulullah, usul kepada Allah. Artinya apa? Kita ini mukmin itu nggak mungkin langsung kepada Allah. Untuk bisa sampai kepada Allah diantar Rasulullah. Dia sebagai wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fihi la'allakum tuflihun. Itu dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 35. Jadi memang Nabi sebagai wasilah. Jadi Nabi sebagai Rasul. Rasul itu kan pembawa surat, pengantar lah gampang. Jadi mengantarkan kita. Ini jangan dibayangkan surat cinta atau surat apa gitu. Ini sekedar perbandingan saja. Jadi Baitul Mukmin diri kita. Kalau kita benar-benar sholat di Baitul Mukmin khusyuk. Nah fisiknya bisa di Al-Firdaus, bisa di Muhajirin, bisa di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, dan dimanapun. Tapi hakikatnya kamu harus di Baitul Mukmin. Agar supaya apa? Agar fisik mengkiblat ke Ka'bah itu secara non fisik rohani juga mengkiblat ke Baitullah. Yang ke Baitullah itu mukmin berjumpa dengan amin lalu bersama-sama menuju Baitur Rahman, menuju Allah. Jadi ada 3, Baitul Mukmin, Baitullah, Baitur Rahman. Ini barangkali penjelasan sedikit, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Semoga kita semakin bisa melaksanakan sholat itu tidak sekedar fisik, tapi juga rohani. Fisik itu yang kelihatan fisik ini ya, rohani adalah berupa rasa. Kalau kita sholat di Firdaus, hendaknya juga di Baitul Mukmin dalam diri kita. Agar supaya apa? Baitul Mukmin yang nyambung ke Baitullah, ya, Firdaus yang lurus ke Ka'bah, ya, lurus ke Ka'bah. Nah, Baitul Mukmin berjumpa dengan Rasul di Baitullah menuju Baitur Rahman. Jadi Baitur Rahman, Baitullah, Baitul Mukmin. Suluk, majdub, usul. Nah, perjalanan suluk, majdub, usul disebut dengan wurud atau wirid, waridat. Maka istilah wiridan dalam konteks syariah dengan hakikat itu berbeda. Kalau wiridan secara syariah itu kan astagfirullah sampai dan lain wirid, moncau wiridan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dan seterusnya itu. Tapi kalau wirid dalam artian tasawuf rohani, ya perilaku suluk kita menuju majdub ya sampai usul pada Allah. Jadi regulasi perjalanan ini disebut dengan wurud. Barangkali begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan, ma'unah, pertolongan, kemudahan, fadhol dari Allah Subhanahu wa taala, menyembuhkan seluruh penyakit kita, memudahkan seluruh urusan kita. Kita doakan ini Tata yang sekarang kelas 3 semoga nanti diterima di kedokteran insyaallah. Di kedokteran UB insyaallah. Nah, ini Nofril yang diperpajakan ya, ya. Ini semoga juga diberikan kemudahan, sukses, barokah, manfaat. Terima kasih wa'alaikumsalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.